Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kelirukah vonis mati Ruben? Sekarang ke Direktur Reskrim Polda Sulsel Bar, Joko Hartanto. Roni belakangan kena udah jenderal. Silakan. Baik, Pak. Ada yang mau ditambahkan dari cerita? Ada yang kami tambahkan, Pak. Jadi pada tanggal 24 Desember 2005, sekitar jam 12.00 WITA, Agustinus mendatangi rumah Andreas lagi, menemui Slamet. Ini kami samarkan, Pak. Ini kami samarkan, Pak. Slamet itu kami samarkan namanya. Umurnya waktu itu 11 tahun. Ia adalah anak Andreas Pandin dan kakak dari Israel. Kemudian di rumah tersebut sambil dibuatkan kopi, main domino, dan seterusnya. Kemudian Agustinus minta surat-surat penting yang ada di lemari dan diserahkan. Minta baju kering karena bajunya waktu itu basah, diganti baju kering. Kemudian baru dia pergi jam 17. Selanjutnya pada jam 17.30, Agustinus datang lagi ke rumah korban dengan mengatakan kepada Slamet tadi, Pak, bapakmu sudah pulang dari Makassar, ayo dijemput. Kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik korban Andreas, Agustinus memboncengkan Slamet menuju ke arah Gentengan. Namun sampai di kilometer 16, Agustinus timbul rasa kasihan, kemudian balik ke arah kembali pulang. Nah, ada pertanyaan dari Slamet. Kenapa kita kembali? Dijawab, biar kita pulang, apa mau diambil? Dan sampai di rumah dia menyimpan motor, dia kunci, dan rumah dia pergi. Sejak saat itu Agustinus tidak lagi datang kembali ke tempat Slamet. Kemudian Slamet sekarang ini, Pak, terselamatkan dari kelompok Agustinus. Slamet adalah nama samaran. Sekarang yang bersangkutan sudah menjadi mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri dan mau semester ketiga, yang tidak mau disebutkan namanya dan kotanya. Karena setelah kejadian tersebut, yang bersangkutan dirawat oleh Kapolres yang dulu, Pak, sehingga terselamatkan sampai dengan sekarang. Kemudian berkas perkara yang ditangani oleh Polrestator, ini ada 8 tersangka dan 6 berkas perkara, dan semua berkas perkara sudah lengkap, dinyatakan B21, kemudian juga sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan sampai dengan ada putusan masing-masing. Jadi hasil kemarin kita dari Polda Sulsel yang diketahui oleh Irwasda ketika kita mengaudit investigasi, belum diketemukan pelanggaran terhadap penyidikan. Terima kasih. Baik, tapi ada yang perlu saya lebih clear lagi, Pak. Kita belum melihat motif. Walaupun motif peradilan pidana kita tidak mengenalnya, tapi secara penyidikan penting kita tahu niat orang itu apa, kenapa dia melakukan. Kalau betul Ruben adalah intelektual dadernya, apa motifnya Ruben? Jadi belum kelihatan. Baik. Kami belajar dari berkas yang sudah ada, itu rupanya ada sengketa tanah, Pak, sebetulnya. Berawal dari sengketa tanah yaitu antara keluarga tersangka Ruben dengan keluarga Tangki Salo, di mana korban Andreas dan keluarganya menempati rumah yang dibangun di atas tanah tangkunan tersebut, sehingga menimbulkan perasaan iri dan dendam. Ini diketahui dalam berkas sebetulnya sebelumnya ada juga kasus keperdataan yang kalau nggak salah itu dikalahkan si Ruben kalah. Ya kalau begitu harusnya kan dia dendam kepada almarhum, bukan kepada almarhum Tangke Salu, bukan kepada Andreas. Ya mungkin kita tidak tahu bagaimana hatinya si Ruben. Tapi yang jelas waktu itu ada kasus yang sebelumnya dan si Ruben kalah. Kemudian juga
faktanya bahwa si Andreas tadi tinggal di tempat di situ. Apa ada bukti visum, juga tadi disebut-sebut ada cincin yang dibawa ke pengadilan yang diambil dari korban? Ada Pak, Ada ya? buktinya banyak Pak, itu ada berapa, ada 30 sekian bukti yang ada Pak, termasuk juga visumnya, dan situ juga visumnya menyatakan terutama kepada istri korban tadi itu ada bekas sampai 13 cm dan seterusnya. Baik. Pak Stefanus atau Octavianus tadi namanya? AKP. Stefanus. Pak Stefanus waktu itu jabatannya apa? Saya waktu itu Kaurbinobserse. Apa? Kaurbinobserse. Seperti jam Satgas, Kasat sekarang. Bukan, di bawahnya Kasat. Di bawahnya Kasat. Ya. Pangkatnya apa waktu itu? Letnan 1, Ibtu. Ibtu. Ya. Baik, kita juga pemirsa punya jaksa penuntut umumnya. Jadi kita lengkap sekali malam ini, semua yang terlibat atau yang menangani kasus ini juga ada di sini. Karena seperti tadi bahwa dalam prinsip hukum semua pihak kita harus dengar. Sekarang saya persilakan Pak JPU, jaksa penuntut umum. Siapa namanya Pak? Adrianus Irhantomana. Siapa? Adrianus Adrianus. Irhantomana. Orang mana? Saya orang Toraja juga. Orang Toraja juga. Iya. Bapak dari cerita tadi semuanya Bapak ambil untuk BAP. Dari cerita dari pihak penyidik tadi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir terjadinya peristiwa itu sudah menjadi juga bagian dalam penyusunan surat dakwaan kami. Ya. Iya. Dan apa yang menyebabkan keyakinannya Pak Adrianus bukan bahwa Martinus bersalah, tapi bahwa Ruben juga bersalah? Ya, kebetulan saya ini jaksa penuntut umumnya ada sekitar 4-5 orang dan saya salah satunya di situ. Baik, tapi kan jaksa penuntut umum sebelum menuntut kan ada rapat berempat. Ya. Apa keyakinan berempat waktu itu mau menuntut hukuman mati? Setelah kami berdiskusi dengan tim-tim jaksa penuntut umum yang lain, kami punya keyakinan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, baik di depan persidangan yang diberikan dari keterangan saksi maupun terdakwa. Kami berkeyakinan penuh bahwa dari pelaku dari terdakwa Ruben Patasambo, kami menilai bahwa beliau adalah sebagai aktor intelektual dader, dan karena kami mempunyai kesimpulan seperti itu, pertama bahwa sebagian besar apa yang diinstruksikan oleh beliau kepada Agus Sambo itu semua sebagian besar dilaksanakan oleh Agus. Kemudian yang kedua, bahwa terdakwa Ruben Patasambo juga menyediakan alat sarana berupa mobil truk untuk mengangkut para pelaku tersebut ke lokasi tempat yang menjadi target tempat pembunuhan tersebut di kebun milik Ibu Tangkesalu. Jadi pelaku yang udah kumpul dulu di hutan itu baru si Agus menjemput si Andreas pakai motor. Semua berawal pertama seperti tadi disebutkan dari penyidik bahwa Ruben Patasambo menginstruksikan memberikan perintah kepada Agus untuk mencari teman-temannya, dan ditemukanlah ada temannya tersebut 3 orang, yaitu Yulianus Maraya alias Ateng, kemudian Juni,
dan Petrus Tadan alias Tato. Nah, itulah yang membantu Agus itu, dan mereka itu dibawa ke lokasi pembunuhan tersebut dengan menggunakan truk itu bersama juga dengan Markus. Yang membawa truk itu, yang menurut fakta yang kami dapat di persidangan, itulah Martinus. Jadi Martinus itu mengantar semua kawan-kawannya itu ke lokasi kebun tangki salu tersebut. Martinus yang tadi yang memberikan keterangan, kemudian balik mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut. Jadi nggak benar dong Martinus ada di rumah ketika itu? Tidak tahu apa-apa di rumah. Saya melihat cuma dari fakta persidangan yang ada di depan pengadilan. Nah, dari situlah kami melihat bahwa pertama juga bahwa perbuatan ini dilakukan dengan cara sadis, tanpa peri kemanusiaan. Kemudian yang kedua, dilakukan secara berencana, sehingga dasar situlah kami mencari kesimpulan bahwa para pelaku ini termasuk Ruben Patasambo ini kami tuntut mati. Baik, bersama kita juga ada asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ketika itu. Silakan Mbak, namanya Pak. Selamat malam Pak, nama saya Muhammad Ali Mutohar, sarjana hukum. Sekarang saya Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pada waktu kejadian ini dan pada waktu proses perkara ini, saya sebagai asisten tindak pidana umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Jadi Bapak tahu dong ada kasus ini? Iya, saya tahu dari koran. Bapak ada pengarahan nggak terhadap kasus Jadi ini? begini Pak ceritanya, saya membaca dari koran, kemudian jaksa-jaksa ini saya undang. Jadi berkas perkara ini sejak dilimpahkan penyidik kepada penuntut umum, saya ikuti terus. Sampai pembuatan surat dakwaannya, hasil persidangannya, rencana tuntutannya, rencana tuntutan ke Kejaksaan Agung, saya ikuti terus. Saya tahu persis. Dan Bapak yakin bahwa Ruben terlibat? Iya. Kenapa? Karena dari fakta-fakta di dalam berkas dan fakta dalam persidangan. Saya kan mengikuti nih. Jadi apa fakta yang paling penting menurut Bapak sehingga kita bisa yakin bahwa Ruben lah otak? Keterangan dari Agus, ada beberapa keterangan itu yang sempat kumpul di rumahnya Ruben. Ruben yang menyuruh kepada Agus untuk mencari teman-teman untuk membunuh si Andreas sama si istrinya itu, Martina. Dan dia juga yang menyediakan mobil, dia juga yang membayar. Yang memberi uang 1.500.000 itu si Ruben itu. Kalau tadi dikatakan Ruben itu tidak ikut membunuh, memang Ruben tidak ikut di lapangan. Tidak membacok, tidak memperkosa, tidak menikam, tidak. Tetapi dia aktor intelektualnya. Saya yakin aktor intelektualnya dia. Apa motifnya? Bagaimana? Motifnya apa? Kalau saya baca di dalam berkas itu berkaitan dengan masalah tongkonan. Terus motif yang lain saya tidak tahu. Katanya tongkonan itu rumah tidak bisa jadi milik pribadi kan? Ya, tapi memang Andreas ini tidak tinggal di tongkonan itu, dia tinggal ada di sebelah rumah tongkonan itu. Ya, terus tinggalnya di situ. Kenapa dia harus dihabisin? Saya tidak tahu persis. Jadi motif yang sesungguhnya dia dihabisin? Kita tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Ya memang dalam pidana Indonesia motif tidak perlu dibuktikan, tapi keinginan tahu kita. Pak Jam mungkin ada di sini juga ada Jaksa Agung Pidana, Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Terima kasih Pak Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan. Pertama, bahwa perkara ini sudah melewati tahapan dan proses yang panjang.
mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung, bahkan sampai pada PK. Saya kira dengan proses panjang ini, saya yakin bahwa kecil sekali kemungkinannya adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Yang kedua, bahwa sebenarnya apa yang diungkapkan oleh terdakwa Ruben itu sebenarnya sudah dikemukakan pada tahap persidangan pengadilan negeri. Dan saya baca di putusan pengadilan negerinya Makale itu mengungkapkan apa yang dianggap sebagai alibi daripada terdakwa Ruben. Namun pengadilan negeri menganggap bahwa apa yang dikemukakan sebagai alibi itu tidak dapat dipertimbangkan karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung keterangannya Ruben, sedangkan berita acara yang ada di dalam berita perkara semuanya masih tetap pada keterangannya itu dan tidak ada yang mencabut keterangan-keterangan dari berita acara itu. Sehingga dengan demikian bahwa pernyataan daripada keterangan daripada terdakwa tidak dipertimbangkan oleh pengadilan negeri. Kemudian pada tanggal 30 November 2006 ada lagi surat pernyataan yang tertulis dari para terdakwa Ruben, Agustinus, dan lain-lain yang diajukan untuk mungkin menganggap bahwa ini bisa dianggap sebagai bukti inopum bahwa si Ruben ini tidak terlibat. Nah, ini diajukan pada waktu kasasi. Karena di dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tinggi itu sudah dikemukakan sendiri secara langsung. Nah, ini dikemukakan ada lagi surat pernyataan itu dan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena yudeks faksi pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tidak salah menerapkan hukum. Di samping itu hal-hal yang dikemukakan oleh pemohon kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Akhirnya saya pikir apa yang kemudian dikemukakan oleh terdakwa bukan dia pelaku, dan baik dalam keterangannya langsung di persidangan maupun di surat pernyataan ini semuanya sudah mendapatkan pertimbangan dari pengadilan mulai tingkat pertama sampai Mahkamah Agung bahkan sampai PK, sehingga semua tingkatan itu menyatakan bahwa pelaku-pelaku ini adalah yang bertanggung jawab dan 3 orang terpidana ini dihukum mati. Sekian. Bapak yakin tetap bahwa Ruben bersalah dalam hal ini? Saya yakin berdasarkan hasil persidangan dan putusan pengadilan ini. Baik pemirsa, bahwa kita udah dengar kedua pihak, tapi kita akan gali lebih dalam lagi. Karena ada 3 hal di dunia ini yang nggak bisa disembunyikan. Pertama matahari, kedua bulan, ketiga kebenaran. Siddhartha Gautama, Buddha. Kita reaksi.